Terus saya ini ketika hidup, saya ini akan berjalan kemana, akan menjadi apa? Apakah kemudian saya juga akan mati? Ya kalau mati, kenapa dihidupkan? Ya kan, tentu ada satu tujuan. Namun ada saat di mana masterpiece yang saya bangun ini ternyata istilah saya dihancurkan oleh Tuhan. Jadi seorang priai Jawa itu bisa dikatakan seorang manusia sempurna kalau dia bisa melewati semua ujian dari kejawen itu. Di antaranya misalnya dia bisa masuk ke 5 dimensi, Mas. Ya, kepenuhan itu didapat di dalam kekosongan. Dan di dalam kekosongan itulah sebenarnya kepenuhan ada. Halo, selamat datang kembali di channel podcast Ngopi Spiritual. Nah, kali ini kami akan membahas tema yang sedikit berat, yaitu inner journey. Apa sih inner journey itu? Dalam kehidupan ini, ada satu perjalanan yang sering kali dilupakan, yakni perjalanan ke dalam diri sendiri. Sebuah perjalanan batin, petualangan spiritual untuk mengenali dan memahami jati diri yang sejati. Secara sederhana, inner journey merupakan proses refleksi yang memungkinkan seseorang untuk menyelami ke dalam diri sendiri. Melalui proses ini, manusia bisa menemukan makna yang lebih dalam tentang kehidupan. Nah, untuk lebih jelasnya, sudah hadir bersama saya dua narasumber, yaitu Mas Udi Yunianto dan juga Mas Nanang yang akan berdiskusi tentang inner journey. Tapi sebelumnya saya mau disclaimer dulu ya, bahwa materi dalam konten ini berdasarkan pendapat pribadi kami dan bukan untuk mengklaim sebagai satu kebenaran mutlak. Mungkin banyak penonton nih Mas Rui yang masih bertanya-tanya, apa sih sebenarnya inner journey itu? Ya, kalau biasanya kita kenal di dalam kehidupan sehari-hari namanya perjalanan itu kan perjalanan keluar, ya kan? Kita jalan-jalan ke suatu tempat, ya, di dalam negeri, di luar negeri, ke London, ke New York, ke mana lagi, ke Venesia, atau mungkin ke Gunung Rinjani, ke Gunung Semeru dan seterusnya. Nah, itu adalah perjalanan keluar, di mana seseorang mencoba untuk mendapatkan sesuatu dalam perjalanan itu, tapi itu adalah perjalanan keluar, menikmati alam, melihat pemandangan dan seterusnya. Okay. Tapi ada inner journey dari kalimatnya sendiri, dari kata-katanya sendiri, itu perjalanan bukan perjalanan keluar, tapi perjalanan ke dalam diri sendiri. Okay. Ya, dan menurut pengalaman saya, perjalanan ke dalam diri sendiri itu perjalanan yang paling panjang, yang tidak pernah selesai, karena ternyata berjalan ke dalam diri sendiri itu membutuhkan waktu yang sangat panjang, tergantung dari sejauh mana kesadaran yang kita pelihara terus-menerus untuk mau masuk ke dalam diri sendiri. Jadi seumur hidup mungkin bisa kali ya? Seumur hidup bisa, karena tidak setiap orang atau proses setiap orang untuk mengenal diri sendiri itu setiap orang berbeda. Ada yang nyampe, ada yang setengah sampai, ada yang belum sampai, ya. Dan itu tidak tergantung dari umur. Oke, jadi sebenarnya nih ada dua pertanyaan ya. Mungkin yang pertama adalah kenapa Mas Rui memulai perjalanan inner journey ini, dan kenapa kita sebagai manusia itu butuh untuk melakukan inner journey ini? Ya, bagi saya karena berjalan ke dalam itu adalah perjalanan untuk mengenal siapa saya sendiri. Ketika seseorang tidak memahami dan mengenal siapa saya, ya, saya itu tidak hanya
nama saya dilahirkan di mana, atau orang tua siapa, atau saya sekolah di mana, itu bukan itu. Itu bukan jenis pengenalan diri yang saya maksud di sini. Namun lebih ke dalam hal yang lebih dalam. Bukan juga soal karakter saya seperti ini, watak saya seperti ini, ya kan? Sejarah saya ketika dari saya kecil sampai besar seperti ini. Bukan juga seperti itu dalam level itu, tapi lebih dalam lagi. Adalah pertanyaan-pertanyaan seperti misalnya kenapa aku hidup? Atau kenapa aku dihidupkan dalam pribadi yang bernama Rafael Udi Yunianto ini? Saya dari mana sebenarnya? Ya. Terus saya ini ketika hidup, saya ini akan berjalan kemana? Akan menjadi apa? Apakah kemudian saya juga akan mati? Ya kalau mati, kenapa dihidupkan? Ya kan? Tentu ada satu tujuan, tentu ada misi atau apapun namanya yang membuat saya hidup. Nah, ketika ini ditemukan, kita sampai kepada kedalaman yang sifatnya bukan superficial, ya, tetapi lebih kepada saya tahu istilah dan di dalam kasana kebatinan Jawa adalah sangkan paraneng dumadi. Saya tahu asal usul saya memahami kenapa saya dihidupkan, kemudian tugas saya itu apa di dunia ini dan akan kemana, menjadi seperti apa. Nah itu pertanyaan-pertanyaan yang dijawab di dalam perjalanan inner journey, di dalam memahami diri sendiri itu di situ. Itulah mengapa kemudian setiap orang mestinya, menurut saya ya, setiap orang itu kemudian harus masuk ke dalam diri sendiri dan mengetahui asal usulnya sendiri. Itu mungkin bisa berarti juga barangkali masuk kepada dimensi sebelum saya dilahirkan. Mungkin masuk bisa pas life juga dan juga kemudian dari sana juga kemudian masuk ke dimensi ke depan, ya kan? Kira-kira untuk kehidupan selanjutnya itu saya seperti apa berdasarkan present time ini yang kemudian saya lakukan ketika antara roh, jiwa dan raga ini menyatu di dalam perjalanan hidup di dunia yang nyata ini. Ya, menarik kan sekali ya. Saling berhubungan dan kemudian menentukan juga, ya kan? Seperti itu. Nah, Mas Rui, dulu kan saya mengenal Mas Rui itu sebagai seorang yang sukses setiap karirnya, berada di puncak karir, terus memiliki segalanya lah. Dan saya pengen tahu nih, sebenarnya di titik mana atau yang menjadi titik balik gitu, Mas Rui untuk berproses melakukan inner journey ini. Ya, terima kasih. Pertanyaannya menukik tajam. Jadi begini Mbak Dona, kalau kemudian saya merancang hidup saya untuk sukses sedemikian rupa, itu kan kemudian menjadi masterpiece saya sebenarnya. Apa yang saya tuju secara duniawi ya, secara jabatan, penghasilan dan seterusnya, itu memang sudah terjadi dan itu memberikan keberhasilan yang memang cukup lah ya, cukup untuk keluarga dan seterusnya. Itu saya anggap sebagai masterpiece karena itu memang dipersiapkan lama. Saya persiapkan lama juga dengan ketekunan dan seterusnya. Namun ada saat di mana masterpiece yang saya bangun ini ternyata istilah saya dihancurkan oleh Tuhan. Dihancurkan oleh Tuhan. Apa yang saya desain untuk saya mendapat ini, mendapatkan itu dan seterusnya, dan ketika itu saya dapatkan itu dihancurkan oleh Tuhan. Ya. Sehingga saya berada di dalam kondisi situasi yang cukup sulit, ya, cukup sulit karena bangunan-bangunan
yang dulu saya anggap sebagai sesuatu yang bisa membawa saya kebahagiaan, ternyata itu dihancurkan, sehingga saya mengalami keterpurukan secara ekonomis. Ya, ekonomis, menimbulkan tantangan baru, cara berpikir, menimbulkan perjuangan baru, usaha baru dan seterusnya yang saya harus mulai semuanya dari zero. Dari nol. Itu yang membuat kemudian saya lama untuk kemudian mengevaluasi, merefleksikan diri, mencermati kenapa desain-desain kehidupan yang saya anggap sebagai masterpiece saya itu ternyata dihancurkan. Sempat marah nggak sama Tuhan? Saya tidak dalam kondisi marah, tapi kondisi yang kemudian justru reflektif untuk saya sendiri. Ini pasti ada sesuatu yang kemudian Tuhan maksudkan. Secara kebetulan saya ketika menulis buku Inner Journey 1, 2, 3 itu sebenarnya muncul di dalam kondisi perjuangan, kesulitan, penderitaan ini sebenarnya. Karena apa? Karena beberapa pengalaman yang kemudian saya alami sesudah kehancuran itu, rupanya saya mendapatkan banyak momen-momen di mana saya bisa mendapatkan atau mampu memetik hal-hal yang sifatnya value, hal yang sifatnya spiritual. Saya tulis di dalam buku saya Inner Journey 1, 2, dan 3. Ya, nah, di sana. Satu hal yang penting dalam refleksi saya ketika itu semua terjadi, kira-kira sekarang 2024 ya, kira-kira 8 tahun yang lalu ya, saya benar-benar terpuruk. Ternyata setelah akhir refleksi saya, setelah akhir permenungan saya, ternyata itu adalah saat-saat purgatorium, saat-saat pembersihan. Ya, saat-saat pembersihan. Kalau itu kita nyemprot lantai itu dibersihkan dari lemak-lemak, dibersihkan dari kotoran, ya, bahkan sampai ke lubang-lubang kecil pun disemprot nih sama Tuhan supaya menjadi bersih lantai itu. Nah, saya merasa luar biasa selama bertahun-tahun proses pembersihan saya itu terjadi, sehingga proses perubahan itu secara pelan-pelan kemudian terjadi pada diri saya. Ternyata Tuhan mau menyelamatkan, yang saya sebut Tuhan mau menyelamatkan jiwa. Okay. Karena pada saat saya membangun masterpiece dan saya berhasil dan sukses, saya lupa ya, saya tidak melibatkan dia di dalam proses itu. Oleh karena di dalamnya itu ada kesombongan, ya, di dalamnya itu ada ego, di dalamnya itu ada ambisi, ya, yang kemudian semua dihancurkan. Karena bukan itu sebenarnya yang saya maksudkan. Kamu hidup itu bukan itu sebenarnya. Nah, memahami itu pahit, ya, itu pahit dan akhirnya itu saya malah kemudian bisa bersyukur, sebab kalau saya ada dalam masterpiece dan hidup di sana, mungkin tidak terjadi pembersihan jiwa itu dan saya tidak menemukan status seperti saat ini. Ya, di mana saya bisa bersyukur dengan keadaan apapun, segala sesuatu. Nah, itulah banyak trigger yang hikmah yang bisa diambil dari peristiwa yang mungkin buat sebagian orang mungkin menyakitkan gitu ya. Ya, dan memang pada saatnya menyakitkan, ya, dan butuh proses yang cukup lama, bertahun-tahun, 8 tahun sekarang. 8 tahun untuk mengalami pembersihan itu, purgatorium. Ya, butuh kesabaran, ketekunan, ya, tapi status batin spiritual saat ini ya seperti yang sudah saya ceritakan, ya, bahwa ada kedamaian, ada ketenangan, ya, karena proses inner journey itu. Menarik sekali ya. Ya, Mas Nanang ya. Ya. Gimana Mas Nanang? Ya, menurut saya apa yang dikatakan oleh Mas Ri itu benar ya. Inner journey itu emang
pencarian diri ke dalam diri sendiri. Ya. Dalam sisi antropologi Jawa itu sebut kejawen. Ya, satu bukan agama sebetulnya itu, tapi kok perangkat pengetahuannya, sistem pengetahuan, psikologi kalau saya lihat sebetulnya. Kebatinan, melihat ke dalam diri kita secara kejiwaan. Apa aja yang ada dalam diri kita, mengupasnya, kesadaran demi kesadaran kita cari, kita capai sampai di satu titik itu kita bisa menjadi lebih wisdom. Kalau saya baca di buku kebudayaan Jawa dari karya Kuncaraningrat itu tentang kejawen ini. Jadi seorang priyayi Jawa itu bisa dikatakan seorang manusia sempurna kalau dia bisa melewati semua ujian dari kejawen itu. Di antaranya misalnya dia bisa masuk ke 5 dimensi, Mas. 5 dimensi ini antaranya ya masa lalu, masa sekarang, masa depan ya. Ada dunia gaib lah ya. Lalu juga ada dunia gaib tapi yang agak beda lagi gitu. Nah, kalau dia bisa nembus ke 5 dimensi dunia ini lalu kembali dengan utuh ya, ingatannya, kesehatannya, tidak gila, tidak mati lah kalau orang bilang gitu. Itu tandanya dia lulus, Mas. Dia bisa jadi, nah ini ada tingkatannya kalau di kejawen itu. Ilmu paling rendah itu ilmu karang, itu ilmu sakti, itu kanuragan, kebal gitu. Tingkat menengah adalah kemuliaan. Dia selalu selamat dalam kondisi apapun. Jadi dia punya keistimewaan dalam hidup, dia selalu selamat. Nah yang paling tinggi adalah setelah dia melampaui 5 dimensi dunia ini, dia bisa punya kemampuan itu dikatakan oleh Kuncaraningrat dia sudah lulus dan menjadi tahu segalanya, tahu sebelum terjadi, saat dulunya dari winara kalau orang bilang. Nah itu kurang lebih juga hal sama juga terjadi di Sunda Wiwitan. Konsepnya sama. Saya pikir dulu mungkin nenek moyang Sunda dan Jawa ini sebenarnya satu ya. Dan menariknya di naskah-naskah kuno yang ditinggalkan, yang ada sampai ke kita ya di masa sekarang ini, itu justru dari Sunda banyak sekali tentang kebatinan. Tapi itu lebih kepada naskah-naskah bersifat keagamaan Hindu ya, Hindu Buddha gitu. Ini contohnya Suwaka Dharma. Suwaka Dharma itu naskah kuno dari kurun waktu menurut Eka Jati itu sekitar kurun abad ke-14 ditulisnya, ditemukan di Kabuyutan Ciburui di Garut. Itu sebuah kampung kuno yang katanya turun-temurun mewarisi naskah kuno dan seperangkat pusaka lainnya. Ketika itu dibaca, ternyata isinya adalah bagaimana cara-cara menjadi moksa yang baik, kelepasan. Jadi kalau zaman dulu tuh inner journey perjalanan untuk moksa gitu, bisa dibilang seperti itu berdasarkan. Karena kita ngelihat buku itu menulis dari sudut agama ya, agama Hindu Tantra. Jadi yang dilihat memang pada masa itu banyak sekali pertapa-pertapa ya, yang nulis Suwaka Dharma itu pertapa perempuan ya. Dia dari Kabuyutan di Gunung Kumbang di daerah Gunung Lio Salem Brebes. Itu ada Kabuyutan dulu, di situ dia menuliskan entah gimana ada perjalanan tuh naskah sampai di Garut lalu disimpan di situ. Nah, isinya memang kiat-kiat untuk moksa. Di antaranya adalah bagaimana seorang manusia harus ikut kebaikan yang diperintahkan oleh Tuhan. Misalnya tidak mencuri, berkata baik, tidak ada iri dengki, ya, bersihlah secara batin. Lalu dari situ dia juga berusaha meditasi, mencapai suasana yang disebut sunyi, sepi tanpa suara, ya, tenang tanpa wujud, tanpa badan, gitu. Lalu baru sampai ke titik moksa itu. Nah, itu yang disebutkan. Sementara dari naskah Sunda kuno lainnya seperti Siksakanda Karesian, ya, bagaimana cara menjadi resi yang baik, resi dalam agama Hindu, tapi Sunda Wiwitan juga, ya. Itu disebutkan silsilahnya, bagaimana manusia itu harus punya kelasnya lah, kastanya, ya, dari seorang anak
harus bakti ke orang tua harus bakti kepada pemimpin desanya harus berbakti kepada tumenggung di atasnya, tumenggung ini harus berbakti kepada raja harus bakti kepada dewa harus berbakti lagi kepada paling tinggi itu kalau di Sunda namanya Sang Hyang Keaya itu, kekosongan sunyata. Nah perjalanan inilah yang disebutkan dalam naskah-naskah kuno yang ditemukan oleh arkeolog dari ahli filologi di masa sekarang. Mungkin itu. Kekosongan berarti ya. Saya nambahin ini menarik nih Mbak Dina, karena di dalam perjalanan ke dalam itu inner journey itu apa sih yang didapatkan ketika meditasi? Ada istilah di dalam para mistikus, salah satunya adalah Yohanes dari Salib, mistikus Katolik yang mempunyai satu kalimat todo inada. Ya, todo inada itu artinya kepenuhan dan kekosongan. Ya, todo inada. Artinya kepenuhan itu didapat di dalam kekosongan. Dan di dalam kekosongan itulah sebenarnya kepenuhan ada. Ibaratnya justru ketika gelas kita kosong, justru kemudian jadi dipenuhi. Menjadi penuh. Jadi ketika kalau kita sedikit menjitir, misalnya ada cerita mengenai Dewa Ruci ya dalam pewayangan, ya kan? Ya. Di mana Werkudara kemudian mesti harus ke laut oleh karena ingin mencari air kehidupan, ya kan? Nah, itu kan juga ada beberapa tahap. Ketika dia di hutan bertemu dengan dua raksasa Rukmoko dan Rukmokolo, ya kan? Itu kan lambang dari kekuasaan dan lambang dari kekayaan. Ya, itu ketika itu dikalahkan kekayaan dan kekuatan itu dikalahkan, maka dia ketika masuk laut bertemu dengan naga yang menggoda dia untuk mencari air kehidupan. Nah, naga itu kan lambang dari kalau kita baca lambang dari egoisme dan seterusnya. Nah, ternyata untuk mendapatkan air kehidupan, ya, yang ternyata nanti adalah diri sejati, itu memang ada beberapa tahap yang memang harus dilalui. Ya, di mana kita melepaskan di situ dalam cerita Dewa Ruci, melepaskan kekuatan, melepaskan kekayaan, melepaskan ego sendiri untuk sampai kepada air kehidupan. Air kehidupan itu adalah jagat cilik ya. Adalah jagat cilik yang sebenarnya ketika dia menemukan Dewa Ruci ternyata bentuknya persis sama dengan dirinya sendiri, ya kan? Artinya bahwa kehidupan itu ya ada di dalam kedalaman diri saya sendiri. Berarti bisa dikatakan ada irisannya ya, kisah dari Dewa Ruci itu dengan inner journey yang tadi dilakukan oleh Mas Rui gitu. Relevansinya dengan zaman sekarang tuh masih ada ini. Sangat. Karena begini, karena ketika jagat cilik diri saya ini enggak saya temukan, ya, saya tidak pernah menemukan siapa saya. Pada waktu saya berkata-kata itu, saya sebenarnya berkata-kata. Jangan-jangan cuma pikiran saya, jangan-jangan cuma ego saya. Ketika saya melakukan sesuatu, tapi saya tidak mengenal diri saya sendiri, jangan-jangan yang kita lakukan itu adalah bukan saya. Ketika seseorang tidak pernah mengenal dan menemukan dirinya sendiri, jangan-jangan apapun yang dia lakukan bukan dia nih, ya kan? Mungkin terbawa emosinya, egonya. Masih banyak pengaruh dari luar gitu ya berarti. Lalu ketika ini tidak benar dalam pengertian belum jernih, maka jagat cilik ini yang ada dalam kedalaman saya ini, inilah yang melihat jagat besar.